Sementara itu, Ahli Jawatankuasa Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Seri Syahrir Mokhtar telah meletakkan jawatan daripada Badan Induk Bola Sepak itu serta-merta. Peletakan jawatan Syahrir itu dipercayai ada kaitan dengan hukuman melampau. Saya dah meletakkan jawatan hari ini, surat dah sampaikan kepada Datuk Presiden dan juga Seri Agung FAM tengah hari tadi. Satu lagi, mungkin orang tertanya kenapa saya letak jawatan. Saya rasa dengan kemelut bola sepak yang berlaku sekarang ni, saya rasa jalan terbaik adalah untuk saya mundur dirilah dulu daripada FAM supaya saya lebih fokus kepada Football Association of Selangor FAS dan juga Selangor FC buat masa dan ketika ini. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan rasa kecewa dan amat duka cita dengan keputusan ahli-ahli Liga Bola Sepak Malaysia MFL serta ahli-ahli Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, khususnya Presiden. Baginda turut menyifatkan keputusan itu sebagai tidak bertanggungjawab, dibuat tanpa ihsan dan tidak berperi kemanusiaan serta tidak mempamerkan keprihatinan terhadap kezaliman yang berlaku. Kita tekankan bahawa untuk di mana penglibatan FAFC akan bergabung tenaga untuk memastikan bola sepak negeri itu jadi lebih sihat. So that means dia ada perkara-perkara yang bila FC membebankan FC dan mungkin FA akan dapat membantu. Itu salah satu kaedah yang kita akan gunakan dan perjumpaan kita itu adalah satu titik. Dan saya sebagai Presiden FAM akan sentiasa memantau MFL untuk perkara ini supaya kita akan lebih tegas untuk perkara ini diimplement secara yang betul. To make sure that perkara seperti ini salary apa semua tidak akan berlaku lagi. 4 hukuman yang ditetapkan Liga Bola Sepak Malaysia MFL ke atas Selangor FC terus menimbulkan kekecewaan dalam kalangan peminat bola sepak tempatan. Bagi meredakan kekecewaan ini, Ketua Pegawai Eksekutif MFL Datuk Stuart Ramalingam menjelaskan Selangor FC sebenarnya masih boleh mengemukakan rayuan dalam tempoh 4 hari dari tarikh keputusan hukuman dikeluarkan. Prosesnya pasukan Selangor ada 3 atau 4 hari untuk mengemukakan surat rayuan dan selepas itu badan akan go through the relevant documents dan akan bersidang selepas itu, mungkin dalam 2, 3, 4 minggu. I think at the latest it should be completed kalau Selangor keluarkan surat. Memandang perkara itu, saya nak pastikan isu seperti gaji, isu seperti tahap kesiapsiagaan stadium ini, jadi kita banyak fokus kepada beberapa perkara asas ni. Baru-baru ni saya ada bertemu dengan Datuk Bandar, Datuk Seri Kamaruzaman Saleh, dan kita ada bincangkan tentang commercial agreement dan saya percaya kita perlu selaraskan perkara-perkara ini. Jadi in my mind we're not thinking about perkara-perkara ni diuruskan dengan quite hands on. Daripada 4 rayuan tersebut, badan rayuan akan teliti proses keputusan dibuat dan jikalau daripada 4 perkara tersebut perlu ke 1 atau 2 perkara dipertimbangkan semula, boleh diambil daripada badan rayuan. Daripada situ je saya malu sebenarnya mindset ni dengan negara jiran yang sedang tengok perkembangan bola sepak tanah air. FAM belum menemukan jalan penyelesaian untuk melunasi masalah hutang sepak bola Malaysia. Sepak bola Malaysia sedang menghadapi krisis besar yang tidak hanya merusak citra olahraga kebanggaan rakyat ini, tetapi juga mengancam kelangsungan hidup banyak pemain, pelatih, staf, dan bahkan klub-klub profesional. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, sebagai badan tertinggi yang bertanggung jawab terhadap tata kelola sepak bola nasional, kini berada di bawah tekanan hebat. Krisis utama yang mencuat dan tak kunjung terselesaikan adalah masalah hutang, terutama berupa tunggakan gaji kepada para pemain dan pelatih. Meski berbagai janji dan rencana telah diumumkan oleh pihak FAM selama beberapa tahun terakhir, hingga kini belum ada solusi konkret dan menyeluruh untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Kondisi ini memicu gelombang ketidakpercayaan dari para pelaku sepak bola dan juga dari para pendukung Harimau Malaya. Akumulasi masalah bertahun-tahun. Masalah hutang di dunia sepak bola Malaysia bukanlah fenomena baru. Sejak 1 dekade terakhir, tanda-tanda krisis ini telah terlihat jelas. Banyak klub yang beroperasi di luar kemampuan keuangan mereka. Klub-klub seperti Kelantan FC, Perlis FA, dan beberapa lainnya pernah menjadi tajuk utama karena gagal membayar gaji pemain selama berbulan-bulan, bahkan hingga bertahun-tahun. Janji-janji yang belum tertunaikan. Dalam beberapa tahun terakhir, FAM telah berkali-kali menyatakan komitmen untuk menyelesaikan masalah hutang di sepak bola Malaysia. Namun,
Pernyataan tersebut sebagian besar berhenti pada tingkat wacana. Misalnya, pada tahun 2023, FAM mengumumkan pembentukan jawatan kuasa khas untuk meneliti masalah hutang klub. Namun hingga kini, hasil kerja jawatan kuasa tersebut belum tampak nyata. Para pemain yang menjadi korban masih belum menerima bayaran mereka, dan beberapa klub malah semakin tenggelam dalam krisis keuangan. Lebih buruk lagi, ketika ditanya mengenai perkembangan penyelesaian tunggakan gaji, jawaban yang diberikan FAM seringkali bersifat normatif dan menghindari tanggung jawab langsung. Kami sedang berusaha, kami berbincang dengan pihak klub, atau kami dalam proses menemukan jalan penyelesaian, adalah frasa yang terus berulang, namun tidak menghasilkan perubahan yang signifikan. Pemain dan pelatih menjerit. Korban utama dari krisis ini adalah para pemain dan pelatih yang tidak menerima gaji sesuai kontrak. Banyak dari mereka yang telah memberikan dedikasi penuh terhadap klub dan negara, namun harus menanggung beban hidup karena hak mereka tidak dibayar. Hal serupa juga terjadi pada pemain lokal dan naturalisasi. Beberapa pemain asing yang pernah menjadi kebanggaan Harimau Malaya, kini memilih pulang ke negara asal karena merasa dikhianati oleh sistem sepak bola Malaysia. Mereka meninggalkan tanah air kedua mereka dengan rasa kecewa dan kehilangan kepercayaan terhadap janji manis federasi. Dampak pada klub dan kompetisi. Dampak dari ketidakmampuan FAM menyelesaikan masalah hutang ini juga sangat dirasakan oleh klub-klub profesional. Sejumlah klub menghadapi potensi pembatalan lisensi, dilarang mendaftar pemain baru, dan bahkan terancam tidak dapat mengikuti kompetisi. Ini jelas mengganggu stabilitas Liga Malaysia yang sebenarnya tengah berusaha membangun kembali reputasinya di kancah ASEAN dan Asia. Tidak hanya itu, kredibilitas Liga Malaysia juga ikut tercoreng di mata dunia internasional. Klub-klub dari luar negeri enggan mengadakan laga persahabatan atau kerja sama komersial karena reputasi keuangan yang buruk. Sponsor dan investor mulai mundur perlahan, membuat klub semakin kekurangan sumber daya untuk bertahan. Kegagalan model finansial. Salah satu penyebab utama dari krisis ini adalah kegagalan model finansial yang diadopsi oleh banyak klub. Sebagian besar klub di Malaysia masih bergantung pada dana bantuan pemerintah negeri, sponsor lokal yang tidak stabil, serta pendapatan yang sangat minim dari penjualan tiket dan merchandise. Sayangnya, banyak klub yang tidak mampu menyesuaikan pengeluaran dengan pemasukan yang tersedia. Mereka merekrut pemain mahal, menjanjikan gaji tinggi, dan membangun fasilitas dengan harapan akan ada dana yang masuk, tanpa jaminan pendanaan jangka panjang. Ketika bantuan tidak datang atau sponsor menarik diri, klub tidak punya cadangan dana untuk bertahan. FAM semestinya memiliki sistem evaluasi dan lisensi yang ketat untuk memastikan klub tidak beroperasi di luar kemampuan. Namun selama ini, standar tersebut kerap dilonggarkan demi mempertahankan jumlah peserta liga atau karena tekanan politik. Reaksi penyokong dan media. Penyokong Harimau Malaya bukan hanya kecewa, tetapi juga marah. Di media sosial, tagar seperti bayar gaji pemain dan FAM gagal sering menjadi tren. Penyokong merasa telah dikhianati oleh pengurus yang lebih mementingkan citra daripada kesejahteraan pelaku utama sepak bola. Media lokal juga mulai lebih vokal. Banyak editorial dari portal seperti Harian Metro, Sinar Harian, dan Stadium Astro menyoroti kelemahan FAM dalam menangani krisis ini. Mereka menganggap FAM terlalu pasif, terlalu politis, dan tidak memiliki visi jangka panjang untuk menyelamatkan masa depan sepak bola Malaysia. Peringatan dari FIFA dan AFC. Masalah ini juga tidak luput dari perhatian federasi internasional seperti FIFA dan AFC. Beberapa klub Malaysia pernah dikenakan sanksi larangan transfer karena kegagalan membayar gaji pemain. FAM telah diperingatkan untuk mengambil tindakan serius atau berisiko menghadapi konsekuensi lebih berat. Jika situasi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin Malaysia akan kehilangan kredibilitas di mata dunia. Ini bisa berdampak pada kemampuan timnas untuk mengikuti kompetisi regional dan internasional, serta potensi hilangnya lisensi profesional dari beberapa klub. Apa solusi nyata yang bisa dilakukan? Untuk mengatasi krisis ini, FAM tidak bisa hanya bersembunyi di balik janji. Beberapa langkah nyata yang harus segera diambil antara lain. Audit keuangan menyeluruh. FAM harus melakukan audit terhadap semua klub profesional untuk mengetahui kondisi keuangan mereka secara transparan. Klub yang tidak layak secara finansial harus dikenakan sanksi atau direstrukturisasi. Dana jaminan gaji,
FAM perlu membentuk dana darurat atau jaminan gaji yang bisa digunakan untuk membayar pemain ketika klub gagal memenuhi kewajiban. Dana ini bisa berasal dari kontribusi sponsor besar, hak siar, atau alokasi dari FIFA AFC. Lisensi klub yang ketat, sistem lisensi harus ditegakkan tanpa kompromi. Klub yang gagal membayar gaji selama lebih dari 3 bulan harus dicoret dari kompetisi, tanpa pengecualian. Transparansi dan komunikasi, FAM harus bersikap terbuka kepada publik tentang langkah-langkah yang sedang dilakukan. Komunikasi yang jujur lebih baik daripada diam, atau berputar-putar dalam retorika.